Hai teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan kami channel VNLA Pangkas. Semoga kita sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa temani hari-harinya dengan secangkir kopi hitam yang manis ditambah dengan gula. Jangan terlalu ambil pusing hidup ini, tetap bahagia. Nah, baik kawan-kawan semua, saat ini kita bertemu dengan seorang pelanggan anak laki-laki yang sudah dijalbak rambutnya dari sekolah dan cukup sangat dalam. Kita melihat bersama bahwa rambut yang sudah dijalbak guru cukup sangat dalam dan tidak ada jalan keluar lagi selain kita menggunakan sepatu clippernya ya. Kita menggunakan sepatu clippernya karena kalau kita memaksa maka hasilnya akan pasti masih nampak yang sudah dipotong guru itu. Nah, baik teman-teman semua, ini adalah keluh kesah anak sekolah. Saya rasa semua anak sekolah juga merasakan hal yang sama ya, bahwa rambut ini adalah sasaran yang terus menjadi dilema bagi setiap anak sekolah. Mereka bahkan memberontak dan bahkan memarahi guru dan bahkan keluar dari sekolah hanya gara-gara rambut yang sering menjadi permasalahan kepada guru. Nah baik, sering juga anak-anak bercerita dengan kami bahwa apa hubungannya pelajaran dengan pangkas, dan kami merasa itu pertanyaan yang cukup sangat bagus untuk kita bahas bersama ya. Jadi saya cuman menanggapi kepada anak-anak itu sendiri bahwa kita di sekolah diajari untuk taat, disiplin, dan tunduk ya, sehingga nanti di suatu saat dimanapun kita berada kita akan mengikuti setiap aturan itu. Jadi ketika memang kita diberikan aturan rambut di sekolah pendeknya seperti apa, maka itu adalah satu cerminan kita ketika kita dapat mengikutinya, cerminan hidup kita di hari yang akan mendatang. Dimanapun kita akan bekerja nanti, kita akan pasti membawa-bawa sikap tunduk taat itu kepada pemimpin ataupun pemilik dari pekerjaan kita sendiri. Nah jadi kami juga perlu menyampaikan bagi kita ya, setiap guru, ini juga keluh kesah kami dari tukang pangkas ya. Kami mengharapkan bahwa kalau anak sekolah dipangkas, tolong untuk tetap diperhatikan, jangan sampai kami juga kerepotan untuk memangkas, karena kalau terlalu dalam dan tidak dapat diperbaiki lagi, terpaksa botak, maka kami merasa kami juga tukang pangkas memberikan hasil yang tidak sesuai dan tidak maksimal. Pekerjaan kami juga dan hasil pekerjaan kami merasa tidak puas dan tidak baik begitu. Tetapi sebenarnya bukan karena hasil pekerjaan kami yang tidak baik, tetapi karena keterpaksaan dari hasil yang sudah dijalbak itu sendiri. Karena setiap kepala itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya terlalu pendek diambil atau terlalu pendek dipangkasin oleh guru, terlalu pendek dijalbak oleh
guru, maka bagaimana bila mana kepala anak itu sendiri sudah peyang, sudah ada benjolan-benjolannya, kami sebagai tukang pangkas, kami cukup sangat repot untuk melayani dan memperbaiki rambut tersebut. Maka kami sarankan kepada setiap bapak ibu guru, mari kita terus memperhatikan ya, ada kerjasama yang baik. Ya, terima kasih. Semoga bapak ibu guru dan siswa di hari mendatang boleh rukun selalu, boleh satu hati, dan terkhusus untuk anak sekolah boleh tunduk di bawah aturan sekolah. Kami sangat mengharapkan supaya anak-anak sekolah boleh tunduk, ya, tidak melawan dan tidak membantah kepada perintah-perintah guru dari sekolah. Nah, baik teman-teman, saya kembali menyampaikan bahwa yang saya pangkas ini sudah anak SMP, ya, sudah agak besar. Nah, coba teman-teman perhatikan gerak-geriknya. Dia cukup tidak nyaman dengan pangkasannya, ya, tidak nyaman. Dia terus memegang-megang kepalanya, dia memperhatikan kepalanya terus, dan kurasa ada sedikit ketidaksenangan, ya, dengan model rambutnya karena pendek, ya. Tapi kami merasa standar rambut ini yang sudah dipangkas guru sudah bagus, ya, sudah bagus, tidak terlalu dalam. Ini masih bisa bilang termasuk baik gurunya untuk mencalbak anak sekolah ini. Nah, saya juga keluh kesahnya terhadap pasien yang satu ini, karena dia saat dipangkas tidak tenang. Saya juga agak kewalahan dan kerepotan, ya, saat memangkasinya, karena terus dia memegang kepalanya, terus dia agak tidak tenang, ya. Padahal kalau kita memperhatikan, dia sudah besarnya, bukan lagi anak-anak. Jadi kami juga mengharapkan kepada setiap pelanggan kami saat memangkas rambut, mari tenang, harap untuk kepalanya didiamkan, jangan banyak yang digaruk-garuk, dan termasuk juga mengunyah-ngunyah bonbon karet, ya, karena mengunyah bonbon karet kami juga kewalahan dalam memangkas samping-sampingnya itu. Kita perhatikan kembali, dia memegang kepalanya, dia melihat rambutnya, dia menyisir pakai tangan, padahal tidak dapat lagi disisir, ya kawan-kawannya. Ya, sekarang kita mencukur, ya, kita memberikan dulu sabun. Ya, tujuan daripada sabun ini sebenarnya banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih tujuan sabun ini dikasih sebelum ada pencukuran? Apakah supaya dingin aja atau bagaimana? Sebenarnya kawan-kawan, perbedaannya kalau dikasih sabun dengan tidak dikasih sabun, maka kalau dikasih sabun akan mudah untuk dicukur, tajam pisaunya, lembek rambutnya. Jadi kalau tidak dikasih sabun maka sakit, terasa tumpul, dan kemudian cepat untuk tumpul juga pisaunya, ya, cepat tumpul pisaunya kalau tidak pakai sabun. Makanya kalau dicukur itu sebenarnya kadang-kadang tidak terasa, padahal kadang ada orang bilang, ada pernah pasien kami bilang, udah siap apa belum ini? Aku bilang udah siap, udah dicukur, udah. Kadang karena saking tidak terasanya, karena kalau dicukur pakai sabun,
apalagi kalau tajam pisaunya tidak terasa lagi itu, seperti yang dipegang-pegang aja kepalanya, yang dielus-elus, padahal kita sedang mengerjakan pencukuran ya. Nah, baik teman-teman, kita melihat sebentar lagi hasilnya ya. Kita tinggal mengambil belakangnya ya. Jadi kalau mencukur belakang, kita ngambil tengahnya dulu, baru kita imbangkan keseimbangan kiri kanannya ya. Jangan langsung kiri baru langsung kiri atau kanan, ambil dulu tengahnya biar kita bisa melihat keseimbangan kiri kanannya ya. Sekarang sudah siap. Jangan lupa tetap bersama kami, like, share, and comment.